Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Salam. Salam bagi kemuliaan Tuhan. Kita percaya seberapapun yang hadir di sini, kita percaya diberikan kemenangan yang luar biasa. Amin. Karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan
dalam nama-Mu Tuhan, terima kasih. Apa yang bisa kami balas selain puji dan sembah Engkau? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah anugerah yang terindah dalam kehidupan kami nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Syukur dan terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Syukur dan terima kasih.
setiap hari, setiap saat. Hanya Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dan kita percaya di sana ada kekuatan yang baru. Amin. Haleluya.
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menang, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa
pada minggu ini, hari ini Tuhan kami kembali menghadap tahta hadirat-Mu. Mohon Kau sucikan hati kami Tuhan, bersihkan hati kami, dan bawalah kami bisa memandang wajah-Mu. Bawalah kami bisa merasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini. Pimpin kami, Roh-Mu kiranya membangkitkan kerohanian kami, membangkitkan jiwa kami, untuk kami memuji Engkau, melihat kekudusan-Mu. Karena itu hadirlah di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan bercakap-cakap tentang firman-Mu, Kau kiranya mengurapi juga mulut hamba-Mu, pikirannya. Setiap kami yang mendengarkan boleh dipersiapkan untuk kami mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan mempercayakan. Pimpin kami Tuhan, kami menyerahkan waktu kami di depan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali. Senang di dalam hati saya bersyukur bisa kembali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bisa melayani. Jujur, hari ini adalah pertama kali saya memegang drum listrik. Jadi untung saya tidak setrum. Karena ini pertama kali Bapak Ibu. Waktu latihan saya bingung, ini nyalainnya gimana gitu kan. Karena zaman saya main drum, itu drumnya itu drum apa ya, blodak bunyinya gak jelas. Kalau itu pegang drum listrik, ya, tapi bersyukur ternyata sama saja capainya. Jadi main ini selama 40 menit kayak jogging 30 menit. Mungkin habis khotbah itu lebih capek lagi. Tapi bersyukur, kita bersyukur, saya berterima kasih untuk kesempatan boleh melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang satu tema, yaitu Mission Church, gereja yang bermisi. Gereja yang bermisi. Nah, nanti kita mengkaitkan gereja misi ini dengan misi kita sebagai pribadi anak Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin saya akan berbicara sedikit keras atau menyampaikan firman Tuhan sedikit mengarahkan atau sedikit menasehati, tetapi maafkan saya Bapak Ibu. Saya harap kita bisa sama-sama bertumbuh di sini gitu ya. Jadi saya di depan, saya minta maaf dulu kalau kalimat saya nanti ada yang keras, ada yang menancap gitu atau bagaimana, mohon kita doakan bersama. Ya, jadi kita buka bersama-sama dari Matius 13 ayat yang ke-47 sampai 50. Kita nanti sudah dapat, kita bangkit bersama-sama ya. Nah, itu sudah ada di layar. Matius 13 ayat 47 sampai 50. Kalau sudah dapat, kita bangkit bersama-sama. Matius 13 ayat 47 50. Demikian firman Tuhan, kita baca 2, 3. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut bersama-sama, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Kita beralih lagi nanti ke Yohanes sambil multimedia menyiapkan video ya, video dari Yesus memanggil Petrus. Dipersiapkan dulu. Kita membuka Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Yohanes 1 ayat 41 itu sampai 42. Kita baca lagi bersama-sama 2, 3. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Silakan duduk Bapak Ibu. Multimedia boleh mempersiapkan videonya.
kita melihat Yesus memanggil Petrus. Bagaimana Yesus memanggil Petrus? Then you push the boat out further to the deep water. Then you and your partners let down your nets for a catch. Master, we worked hard all night long and caught nothing. Ini Yesus meminta untuk jala itu ditebar But if you say so, pada Petrus. I'll let down the nets. Karena engkau yang James! aku mau. Petrus, dia berkata kepada Yesus, Go away from me, Lord. Tuhan, pergi dari saya. I am a sinful man. Aku orang Don't be berdosa. afraid. Jangan takut. Now on, you'll be catching men. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, inilah Petrus, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu siang hari itu, para nelayan tidak berhasil mendapatkan ikan. Jadi mereka sudah mencoba, lalu mereka akhirnya kembali kepada pesisir pantai, lalu sudah tidak ada ikan. Tetapi Yesus berbicara kepada Petrus pada saat itu, Petrus, ikut saya tebarkan ikan. Nah, lalu Petrus ikut Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya ini dengan gereja kita? Apa kaitannya? Nah, kalau kita mempelajari sejarah tentang Petrus dan satu murid namanya Andreas, itu adalah dua murid yang terbaik, termasuk yang terbaik dari Yohanes Pembaptis. Jadi Petrus ini adalah sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia bertemu dulu dengan Yohanes Pembaptis. Ya kan, nah disitulah Petrus dan Andreas ini bergereja, memuji Tuhan, bersekutu, ya kan, imannya bertumbuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba itu telah datang. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Petrus dan Andreas mengikut tuh di belakang Yesus. Dia ikut. Nah, Tuhan Yesus tahu, ya kan? Engkau adalah jemaatnya Yohanes, ngapain ikut saya? Gitu kan? Kamu punyanya jemaatnya Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang engkau inginkan dari saya? Petrus kan bingung, ya juga ya, saya jemaatnya Pak Yohanes nih. Andreas juga, ya juga ya, kenapa kamu ikut? Engkau. Tetapi Petrus jawab kepada Yesus, Tuhan, engkau tinggal di mana? Nah, Yesus tahu nih maksud hati dari Petrus. Dia mau menjadi murid saya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menjadi Yesus, terima nggak? Terima nggak? Dari gereja lain, gerejanya Pak Yohanes Pembaptis, gimana? Terima? Terima? Ya kan? Bayangkan hatinya Yohanes Pembaptis. Ini murid sudah saya persiapkan, ya kan? Ini murid, dua murid yang hebat, dua murid yang berapi-api. Sekarang mereka pindah ke gerejanya Yesus. Yesusnya senang, gitu. Kita jadi Yesusnya senang. Tapi hati Yohanes Pembaptis ini loh bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara, sama dengan gereja. Hari ini kalau ada orang, katakanlah orang pinter atau orang berduit datang ke gereja GBI, lalu dia berkata,
kepada Pak Gembala, Bu Gembala, Pak, Bu, saya mau bergabung di gereja ini. Diterima nggak? Ini orang berpengaruh, orang yang punya kekuasaan, orang yang uangnya mungkin banyak, terima, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi, ada 1-2 dari jemaat ini pergi ke gereja lain itu loh yang lebih gede itu. Pergi ke sana gitu kan, mungkin melihat musiknya mungkin lebih bagus gitu. Atau mungkin melihat pendetanya lebih berkarisma gitu kan. Atau melihat orang-orang di sana lebih, mungkin ada lebih-lebihnya lah, pokoknya lebih-lebih. 1-2 keluar pindah ke gereja. Kita rela nggak Bapak Ibu? Rela nggak? Kalau satu orang yang mungkin tidak terlalu pinter, yang mungkin orangnya biasa-biasa saja, yang tidak ada pengaruh lalu pergi pindah, ya sudahlah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang kita sudah persiapkan untuk menjadi orang yang penting misalnya, kita persiapkan menjadi orang khusus, lalu pindahnya bukan hanya pindah, tapi menjelekkan gereja kita misalnya gitu. Loh, kita terima apa enggak? Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam sejarah dari pertumbuhan gereja, kalau kita melihat baik gereja Barat maupun Asia, Indonesia, bahkan gereja desa, biasanya di dalam generasi kepemimpinan yang ke-3 dan ke-4 itu gereja itu semakin turun, Bapak Ibu. Jumlah anggotanya dari pimpinan pertama pendiri, kedua turun. Pemimpin kedua, ketiga turun lagi. Pemimpin penerus keempat mati. Ini sejarah. Ini terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau melihat gereja mungkin Bapak Ibu tahu ada gembala pendiri yang mendirikan gereja. Beliaunya belum mati pun gerejanya sudah tutup. Ada nggak? Ada. Beliaunya belum meninggal pun gerejanya sudah tutup. Apalagi nanti kalau diteruskan oleh anaknya, oleh cucunya, oleh cici. Bapak Ibu Saudara, saya mendengar dulu di dalam zamannya pendeta Edi Waliman bahwa gereja ini militan sekali, ya. Berani pergi menginjili, berani menjangkau jiwa, berani berkorban untuk orang lain. Saya mendengar bahwa Opa Edi Waliman pada waktu mendirikan dan terus berproses, beliau berdoa di tempat ini. Berdoa dengan bersuara, kadang dengan menangis. Saya mendengar ceritanya, tapi saya tidak melihat. Nah, itu pendiri Bapak Ibu Saudara. Lalu diteruskan oleh pendeta Wales Stefanus. Nah, ini gereja akan bagaimana ini? Nah, ini khotbah untuk orang dalam ya Bapak Ibu. Bagaimana? Nah, kita tahu nanti gereja akan diteruskan juga, ya kan? Oleh penerusnya. Bagaimana perkembangannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang anak sulit menjadi lebih besar daripada papanya. Saya begitu. Papa saya dulu kaya. Uang itu gampang ya Bapak Ibu. Kalau olahraga itu bukan naik sepeda, golf. Kalau liburan itu nggak naik pesawat, kapal pesiar, ke Jepang, ke Singapura. Saya ke luar negeri pun pernah. Saya tidak lebih besar dari bapak saya. Mobil dia banyak dulu, rumah dia banyak. Saya beli rumah satu pun ngos-ngosan, susah luar biasa. Saya anaknya tidak lebih besar daripada papa saya, sulit luar biasa. Jadi beliau papa saya adalah pengambil bidang hukum. Jadi hukum keimigrasian. Jadi dia adalah polisinya orang-orang asing. Nah, saya tahu papa saya hebat di dalam dunia hukum. Kalau saya masuk dunia hukum, saya belum tentu lebih hebat dari papa saya. Maka saya bergeser. Pada waktu papa saya suruh, kamu masuk hukum ya? Nggak mau. Kamu teruskan apa ya? Masuk imigrasi? Nggak mau. Karena sulit untuk lebih besar dari papa. Maka saya pilih teologi.
Saya pilih manajemen, saya pilih teologi, saya bisa berkhotbah pada ratusan orang. Saya pernah berkhotbah pada ribuan orang. Yang papa saya tidak pernah lakukan. Jadi saya lakukan yang beda. Lalu saya pergumulkan bidang itu. Manajemen teologi saya gumulkan, saya harus lebih besar dari papa saya. Dan anehnya papa saya nggak pernah bilang, kamu harus lebih besar dari papa. Kok nggak pernah bilang gitu? Harusnya bilang. Seorang ayah harus berkata kepada anaknya, kamu harus lebih besar dari papa. Kamu harus lebih hebat dari papa. Kalau bukan di bidang yang sama, di bidang yang lain, harus lebih besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja kita mau masuk dalam penerus ketiga, ya kan? Nah, anak harus lebih besar daripada papanya, ya kan? Ya, ada penerus-penerus yang sudah disiapkan. Dan nanti lalu pemuda-pemuda ini nanti mensupport. Harus lebih besar. Papa saya bisa nyetir mobil, ya kan? Waktu itu saya tidak dibolehin nyetir mobil. Tapi saya berpikir bagaimana saya bisa lebih hebat dari papa ya kalau saya tidak dibolehin nyetir mobil. Akhirnya papa saya keluar kota, saya bawa itu mobilnya, saya setir sendiri. Karena saya mau belajar jadi seperti papa. Kalau papa saya bisa nyetir motor, nyetir mobil, saya pengennya bisa nyetir yang lain, helikopter kalau perlu. Cuma ternyata mahal, helikopter itu puluhan juta latihannya. Nah, seorang anak harus lebih besar daripada ayahnya. Seorang ayah boleh punya semangat 8, anaknya harus lebih tinggi. Baru gereja Tuhan itu bisa berkembang. Harus, kalau tidak Tuhan akan membangkitkan orang lain. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saya minta maaf agak keras. Tetapi begini. Seorang penerus harus lebih besar dari ayahnya. Lalu pemuda-pemudi bagaimana? Mensupport. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bermisi? Kenapa kita harus bermisi? Kenapa kita harus bervisi? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan kita terang dan garam. Jadi terang dan garam itu tidak tinggal di dalam gedung ini, Bapak Ibu. Jadi kita belum menjadi berkat pada waktu kita terkunci di dalam 4 tembok. Belum. Seorang Widra tidak bisa jadi berkat hanya dengan berkhotbah di sini dengan main drum. Jadi berkat di tengah jemaat. Tetapi bagaimana menjadi terangnya? Bagaimana saya bisa memancarkan terang itu kepada orang lain? Bagaimana saya bisa menggarami lingkungan saya? Itu adalah isu yang lain, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita melayani di sini, kita beribadah di sini, itu hal yang sangat minimal. Kita perlu menjadi terang di lingkungan kita. Kita perlu menjadi garam di lingkungan kita. Supaya orang lain itu boleh datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat ini beban kita bersama ya. Ini bukan beban gembala sidang seorang diri bersama istri dan bersama anak. Tidak. Ini beban kita bersama. Dulu adalah beban pendeta Edi Waliman bersama istri dan keluarga. Dilanjutkan pada beban anaknya untuk menahan gereja ini bertumbuh. Sekarang itu menjadi beban kita, panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa saja di Solo menikmati hari saya, ya kan, bekerja, mengajar, melayani, ya sudah. Gereja Pacitan ya berjalanlah, gitu. Berjalan saja karena memang sudah tersistem. Tetapi pada waktu saya melihat Instagram, kadang jemaat mulai sepi, mulai turun, ya kan? Betul ya. Kadang mulai berkurang, Tuhan tambahkan lagi ada yang berkurang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita minta visi dari Tuhan. Kita minta gereja ini mau kemana Tuhan? Itu yang pertama adalah para pemimpin gereja. Kita bertanya, Tuhan visimu apa bagi gereja ini? Atau bila kita belum bertanya seperti itu, Tuhan dulu visimu apa? Kepada Bapak Pendeta Edi Waliman, turunkan kepada saya Tuhan untuk membawa gereja ini bertumbuh. Gitu Bapak Ibu. Kok sepi sekali? Ini khotbahnya Pak bisa nyeremin ini.
saudara dikasih Tuhan, kita melatih ini loh, otot-otot rohani kita. Nah ini setiap kita memimpin ini, saya coba melihat pentolan-pentolan calon pemimpin di sini, ya kan? Sedikitnya ada beberapa nih, ada Brian, ada Mas Christian, ini calon pemimpin, Bapak Ibu. Mungkin nanti ada lagi yang lain, ada orang yang belum datang yang dipersiapkan calon pemimpin. Ini menjadi beban bersama. Pada waktu saya melayani di Solo, Bapak Saudara, saya tidak mengetahui visi Tuhan apa. Bagi saya sekolah teologi, saya mengambil S3 teologi, doktor, nanti kalau setelah lulus, ya sudah, saya melayani di gereja, selesai. Tapi saya berpikir, Tuhan visimu buat saya apa? Misimu buat saya apa? Nah itu kita harus gumulkan Bapak Ibu Saudara. Misi yang Tuhan kasih. Misi yang Tuhan kasih. Tuhan punya misi untuk gerejanya, visi untuk gerejanya. Itu pun Tuhan punya misi buat kita. Visi buat kita pribadi. Pribadi lepas pribadi. Visi saya berbeda dengan visi Angel. Berbeda itu Bapak Ibu. Berbeda. Nah, visi kita apa Bapak Ibu Saudara? Jadi itu dikumpulkan di dalam doa dan puasa. Kita kumpulkan. Saya tidak ingin sebetulnya mengekspos hal-hal yang bagi saya itu bukan sesuatu untuk diekspos gitu. Tetapi saya coba ceritakan. Pada waktu saya meminta visi, Tuhan gerakkan hati saya berpuasa 21 hari. Puasanya sederhana, puasa Daniel. Ada yang tahu nggak puasa Daniel? Puasa Daniel itu tidak makan daging. Jadi daging apapun enggak. Seafood tidak makan, ayam tidak makan, babi tidak makan, sapi tidak makan, semua tidak makan. Hanya makan sayur dan nasi. Bagus lagi kalau tidak manis. Itu lebih bagus, tapi saya masih minum kopi. Nah, waktu saya coba tanpa makan tanpa daging itu, sambil saya menggumulkan, saya berdoa setiap malam. Hari pertama gampang, ya. Gampang lah, biasa juga nggak makan daging, gitu. Biasa juga sayur, gitu. Apalah artinya 1-2 hari gitu. Jalan 1-2 hari. Hari ketiga mau seminggu kangen ayam ya. Hampir lupa rasanya ayam. Lalu mama saya aja, ayo beli bakso kan daging. Aduh makan bakso. Lalu masuk minggu kedua mulai kangen rawon. Jadi hari ini saya mau makan rawon. Itu dagingnya tuh kangen. Ternyata tidak mudah. Hanya puasa daging tok. Seminggu itu masih gampang. 2 minggu mulai minggu ketiga yang paling susah. Itu badan dan lemes banget. Serius loh, saya suruh lemes loh. Coba Bapak Ibu nggak makan daging, coba deh. 3 minggu puasa. Nggak makan daging atau biasa? Nggak makan daging. Oh biasa. Berarti dikurangi lagi tuh. Jangan makan sayur. Saya di minggu 3 nggak makan daging. Istri saya bingung, dia bilang, kamu ngapain puasa terus? Saya minta visi buat saya. Ngapain? Terus nggak tahu apa? Saya minta visi. Saya ini ngapain? Misi saya apa di dunia? Setelah saya lulus saya ngapain? Istri saya, kalau nggak mau kalah, oke lu minta visi. Saya juga mau puasa nih. Iya mau puasa ya. Kurang kurus gitu. Kalau dia bilang puasa, saya mau puasa, nggak makan nasi. Gitu. Nggak makan nasi. Gitu. Akhirnya bentuknya kayak begini. 5 hari dia mulai pilek, mulai sakit, mulai demam, nggak makan nasi. Saya bilang udah kamu stop aja lah, saya aja yang puasa. Udah. Ternyata setelah 21 hari Tuhan nyatakan itu Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang apa ya? Wah cerita yang membanggakan gitu loh. Ini mau bagus saya ceritakan. Enggak. Ini hal-hal yang wajar di dalam kehidupan Kristen. Saya yakin Opa dulu Edi puasa. Saya yakin beliau ini berdoa, bahkan mungkin menangis, mencucurkan air mata di sini dengan kita tidak melihatnya. Ya, Angel itu cerita Opa berteriak-teriak berdoa. Ini doain siapa? Nah inilah hati gembala Bapak Ibu. Hati gembala itu berdoa, menangis. Bapak Ibu saudara, nama-nama Anda itu termemori sebagian di dalam benak saya, sebagian tidak. Hari Kamis pada waktu saya
mengundang diri saya untuk berkhotbah. Jadi saya mengundang diri saya. Saya bilang Angel, tanyain dong, saya khotbah nggak ini? Ya, hari Kamis saya berdoa. Kamis saya berdoa untuk orang-orang khusus. Warga gembala udah pasti. Anak gembala semua saya doakan. Mas Christian, pemuda saya doakan. Pokoknya kalau saya ingat namanya, saya doakan. Yang nggak ingat, ya pokoknya yang lainnya juga Tuhan. Itu saya doakan Kamis, Jumat, Sabtu kemarin, pagi ini saya doakan supaya Tuhan membakar hati kita ini, Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang agak riskan lagi ya. Ini saya minta maaf. Masuk ke slide ini membahas tentang pernikahan. Next. Lagi. Next lagi. Oh stop ya. Nah, Bapak Ibu saya minta maaf nih, saya bicara juga. Saya sebagai Windra visinya beda dengan Angel. Tuhan menyatakan bagi saya harus merintis suatu gereja lokal, kalau bisa gereja di luar negeri. Nah ini beban dari orang yang bisa bahasa Inggris. Kenapa engkau bisa bahasa Inggris? Yang diberi banyak dituntut banyak. Saya diberikan Tuhan izin untuk sekolah S1, S2, kemudian S3. Tuhan tuntut saya mengajar mahasiswa. Tuhan tuntut saya bicara ke mereka. Kalau saya bisa berbahasa Inggris, Tuhan gerakkan saya juga kalau bisa bermimpi, bisa buat gereja di luar negeri. Mungkin Bapak bisa bilang, ini orang mimpi, lindur ini anak satu ini. Ya memang, kita harus bermimpi Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu kita bicara visi daripada penerus, misalkan di sini adalah Brian harus bermimpi tidak hanya meneruskan gereja ini. Itu pasti. Tetapi bermimpi ada gereja-gereja yang dia rintis di tempat lain. Tempat-tempat lain, suku-suku lain. Bahkan di luar negeri. Ya kan? Mungkin tidak. Bapak Ibu mau doakan dia? Doain ya. Doain. Saya doakan. Bapak Ibu doakan juga untuk Mas Christian. Saya lihat dari fotonya seperti ini calon batu. Itu kelihatan auranya itu. Kesetiaan melayani dari hal-hal kecil, menjemput jemaat satu demi satu itu nggak gampang loh. Saya aja bangun pagi susah, serius. Saya bangun pagi itu jam 6 itu tuh sesuatu. Saya berjuang itu dosa saya. Saya harus belajar lebih rajin lagi. Tapi ada orang di tempat ini bukan jam 6 bangunnya, mungkin jam 5, mungkin jam 4 kalau menjemput jemaat satu. Nah orang-orang seperti ini bisa dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Amin Mas Kristi. Jadi bisa, mungkin gitu. Jadi gereja ini nanti next generasi dari Brian tidak lebih sepi, tapi lebih ramai daripada hari ini. Amin. Amin. Kita berdoa. Jangan kita melihat aduh kok sepi lagi ya. Kalau saya lihat di Instagram, Angel komentar aduh kasihan ya gereja kita semakin hari kok kayak tambah sepi. Saya bilang, aduh jangan bicara sepi-sepi terus lah. Warung soto aja kalau bilang sepi-sepi akhirnya nggak ada yang beli. Akhirnya kita bilang rame, gitu. Tambah jiwa. Caranya gimana? Nah ini caranya gimana? Caranya gembala dan semua berdoa di sini, ya kan? Termasuk saya, termasuk Angel berdoa nih. Calon-calon pemimpin, pemuda berdoa, berpuasa, pasti Tuhan tambahkan. Itu dulu, Bapak Ibu. Itu dulu. Nah, kemudian ini ya bicara tentang seorang janda. Dan Bapak Ibu saudara, siapapun yang menikah di tempat ini, suatu hari nanti akan menjadi duda atau janda. Betul ya? Pasti. Ya kan, kecuali matinya bareng-bareng naik pesawat. Lalu nyemplung pesawat mati bareng. Tetapi siapapun yang menikah, bahkan saya dengan Angel pun masih sehat begini, suatu hari yang salah satu dari kami menjadi janda atau tidak. Iya kan? Nah, itu kita harus bagaimana? Misalkan saya yang seperti itu, saya harus bergumul ini. Saya harus menikah lagi atau tidak?
Misalkan ya itu nggak ada gitu ya. Ini amit-amit cuma bayi, gitu, jangan terjadi. Jangan terjadi. Nah, itu nggak ada. Saya harus nanya diri saya dan Tuhan. Tuhan, saya harus nikah lagi atau tidak? Saya harus nanya loh. Tapi diizinin enggak? Pasti dia tak izinin karena dia hidup. Ya kan? Tapi kalau sudah tidak ada, kita baca dari 1 Timotius, dari 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 39. Kita baca ya. Jadi saya sisirin sedikit-sedikit nih ya. 1 Korintus 7 ayat 39 sudah dapat? Ya, itu dia di slide. Saya baca ya. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau saya adalah seorang, jangan amit-amit itu terjadi, saya boleh nikah lagi. Boleh. Dengan siapapun yang saya suka, dengan siapapun yang menguntungkan saya itu boleh. Tetapi ada syaratnya itu. Asalkan. Asal apa tadi Bapak Ibu? Asal-asalan? Tidak. Asal orang itu seorang percaya. Oh tapi Mas Bindra saya sudah jatuh cinta sama dia. Gitu. Gimana dia juga? Tapi dia tidak percaya. Bapak saya tidak berusaha menyindir Bapak Ibu, tidak. Tetapi saat kita berrelasi dengan orang, tanya Tuhan, inikah orang yang Engkau kehendaki? Itu harus ditanya. Pada waktu saya bertemu dengan Angel, saya jatuh cinta pada yang pertama. Saya WA dia. Saya WA, saya DM ya. Saya DM ya. Saya bilang, dia belum kenal saya, belum pernah ketemu nih, belum pernah ngobrol. Saya DM dia itu lewat Instagram. Angel, tolong ya, malam ini doakan kamu dan saya supaya kita berjodoh di dalam tangan Tuhan. Doakan 3 hari. Saya cuma bilang 3 hari. Mbak Angel, waktu itu doain. Padahal nggak kenal saya, cuma tahu foto saya gitu. Saya kan berusaha seganteng mungkin. Lalu dia doakan. Saya doakan 3 hari. Saya coba PDKT itu susah sekali loh. Saya ditolak 1 kali. Ya kan, kemudian minggu berikutnya saya ditolak lagi. Minggu ketiga saya aja. Sekali lagi ditolak, saya pergi beneran. Dia bilang, udahlah jangan, kita jadian aja. Saya gitu. Jadi ini contoh ya, nanti pemuda nih ya, cowok-cowok nih, ya kan, harus berani begitu. Nah, Bapak Saudara, bertanyalah kepada Tuhan. Pada waktu kami mau merintis gereja di Bali, Angel bertanya, Tuhan, kalau Engkau mau kami berangkat ke Bali, buat segala sesuatunya ini lancar. Tapi kalau Engkau tidak mau, tolong gagalkan. Yang terjadi apa? Cancel. Tidak jadi. Saya mendapatkan pelayanan di Solo. Beberapa pelayan meminta saya mengisi. Berhenti Bapak Ibu, tidak jadi ke Bali. Gereja di Bali tunggu-tunggu, siapa yang merintis? Siapa yang merintis? Saya dipanggil kakak saya, ayo deh, kamu rintis di sana. Saya bilang, lumayan itu gajinya. Lumayan, itu kalau Brian bisa tuh. Lumayan itu gajinya. Saya bilang, tunggu dulu, saya tanya Tuhan dulu. Karena kalau Tuhan bilang, no, saya tidak bisa bilang yes. Gitu. Jadi kalau Tuhan bilang, no, kamu di Solo dulu. Oh, saya nggak mau Tuhan, saya mau yes. Nggak bisa. Nah, tercancel akhirnya. Dan Bapak Ibu, perjalanan kita bersama Tuhan pun begini. Pada waktu kita melihat orang lalu jatuh cinta, doakan orang ini. Kalau sudah Kristen, doakan supaya dia memang bisa menikah dengan saya. Doakan serius. Tapi kalau bukan Kristen, doakan lebih serius lagi. Kalau tadinya 3 hari, doakan 21 hari. Kenapa saya harus ngomong begini? Kok pemuda ini kok kurang ajar ini ngomong-ngomong kayak gitu? Bapak Ibu Saudara, saya kasih kepada Bapak Ibu. Saya menasihati seperti ibu. Bapak Ibu adalah ibu saya, bapak saya. Saya kalau ngomong papa saya salah, saya pasti bilang Pak, kayaknya papa salah. Gak kayak gitu deh, nyetir mobil tuh gak gitu salah. Saya pasti bilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama dengan kita. Kalau dia adalah orang bukan percaya, doakan. 3 hari kurang, seminggu,
doakan kurang lagi 2 minggu dengan puasa, kalau perlu dengan air mata, supaya orang yang kita cintai dan yang mencintai kita percaya kepada Kristus. Amin. Percaya kepada Kristus. Caranya gimana? Doakan setiap hari. Kita berdoa, saya diam-diam doakan. Tapi kan saya tidak perlu bilang, saya doakan kamu, saya doakan tante, saya doakan kamu. Saya doakan sendiri. Kita berdoa supaya orang ini percaya kepada Yesus. Ya kan? Caranya gimana? Ya coba tanya. Kita Kristen kan Tuhan kita Yesus. Kamu gimana? Oh, saya nggak bisa percaya sama Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Ya, percayalah. Nanti kalau kamu percaya kita bisa nikah. Boleh nggak? Boleh kan? Ayo percaya sama Yesus. Kan cara penginjilan kan? Oh, nggak tahu ya? Hari pertama tahu. Minggu berikutnya lagi. Percayalah sama Yesus. Yesus itu Tuhan. Enggak bisa, kamu yang ikut saya gitu loh. Kamu yang ikut ke gereja saya. Bawang di gereja bawang. Bentuknya kan bawang. Kamu ikut, enggak bisa. Kamu percaya, saya sayang kamu, ayo ikut kepada Yesus. Gitu. Itu doakan terus, doakan terus. Pasti Tuhan akan beri jalan. Kalau memang orang itu yang Tuhan maksud, pasti jadi. Karena Tuhan sudah punya rancangannya. Tapi kalau bukan, kita harus rela patah hati. Saya sebelum bersama dengan Angel patah hati banyak. Kan baru bertemu dengan dia. Nah ini visi kita, visi pribadi lepas pribadi berbeda, Bapak Ibu. Ya kan visi saya berbeda dengan Brian. Brian sudah aman ada dalam gereja yang siap meneruskan, tambah lagi cabang lagi, dia harus bisa lebih hebat dari ayahnya. Mas Christian beda, berjuang dengan apa pergumulannya berbeda-beda. Setiap kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Mbak Riani beda lagi, ini beda, tidak gampang ditinggalkan orang tua, ya kan, ayah dan ibu. Dia harus berpikir masa depannya, siapa yang bersama dengan saya gitu. Ya kan, orang Indonesia atau bukan. Loh, kita doakan loh gitu. Boleh gak Mbak Triani menikah dengan orang yang bukan Indonesia? Boleh gak? Boleh. Dengan anak pendeta boleh gak? Dengan anak pendeta bule yang kaya raya boleh nggak? Boleh sekali, kita doakan. Itu tuh Bapak Ibu. Ya kan? Jangan kemudian, sudahlah pokoknya rambutmu kira semua. Ternyata dia ini celaka. Saya kan pernah di diskotik di Bali. Tawarin minum, mau diminum nggak? Diminum nggak sadar ya. Nah, banyak boleh yang baik. Ya. Berdoa supaya Tuhan kirim bule, kalau bisa anak pendeta cinta Tuhan, Kristen, ya kan, rohaninya lebih baik daripada Mbak Riani, gitu. Lebih kaya, lalu pindahnya bisa di luar negeri. Itu tidak masalah, kita doakan. Nah, inilah keluarga kita, Bapak Ibu, inilah keluarga kita. Betul saat kita jarang bertemu, saya sering di Solo, tapi ini keluarga kita. Ya kan, pada saat saya ke Tante Mari ini seperti ibu saya doakan dia. Pada saat saya pergi, Tuhan bikinlah apa jualannya laris manis, ya kan, semua cicilan tertutup semuanya dalam nama Yesus. Lo boleh, gitu loh. Ini family, keluarga. Oke Ibu, keluarga. Saya doakan juga Kevin di sana, ya kan, supaya hatinya kasih limpah, pekerjaannya bagus, masa depannya dipilih Tuhan. Dan bakal bilang visi berdoa. Nah lalu dari dikasih Tuhan, setelah kita itu bisa training tadi berdoa, ya kan, kita belajar melayani, Tuhan itu akan nyatakan kepada kita visinya apa. Dan dikasih Tuhan itu masih bicara loh. Tuhan itu masih bicara seperti saya bicara kepada anak saya Timothy. Pada waktu saya bilang jangan, dia sebaiknya dengerin kalimat papanya kan. Kalau dia mau main pintu saya bilang jangan, dia sebaiknya dengerin. Kita pun begitu, Bapak Saudara. Ada pintu-pintu itu yang Tuhan tutup, kita tidak perlu buka. Misalkan saya ingin merintis di mana, di suku Dayak misalkan, mereka tidak sambut, mereka tutup, mereka tolak, mereka bahkan mungkin meludah, itu misalkan. Ya sudah,
Sudah. Saya tidak perlu memberikan berlian itu kepada yang tidak menghargai. Jadi dalam perjalanan hidup kita ada pintu yang Tuhan buka, ada pintu yang Tuhan tutup. Jangan dobrak pintu yang tertutup, tapi berjalanlah pada pintu yang terbuka. Nah, GBI Magetan Jalan Mawar ada pintu yang terbuka. Nah ini, jangan cari pintu yang tertutup ini, karena Tuhan nggak akan buka. Tapi ada yang terbuka di pintu ini, bisa melalui pemuda, bisa melalui remaja, bisa melalui pemimpin-pemimpin yang belum jadi, tapi ada, ya kan? Di situ bisa dipersiapkan 1, 2, 3, 5 tahun, 10 tahun, ternyata Tuhan menambah-nambahkan dengan jiwa. Amin. Ada pintu yang terbuka. Nah, taunya bagaimana? Relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Berdoa, bertanya kepada Tuhan. Pada waktu Angel bertanya kepada mamanya, "Ma, saya boleh gak ambil lipstick mama ini buat saya?" Dia ketawa. Boleh gak dia lipstick? Mamanya yang mahal kan. Dia ambil 1, 2 ditanya, "Boleh gak ini buat saya?" Mamanya senyum-senyum, ambil lah gitu. Haleluya, dapat. Itu relasi anak dengan orang tua. Kita pun begitu, saudara. Boleh gak gereja Magetan Tuhan bertambah-tambah jumlah jemaatnya? Tanya kepada Tuhan, boleh tidak? Lalu tunggu, boleh. Karena memang Tuhan perintahkan, carilah, jangkau lagi. Bagaimana caranya Tuhan? Tunggu lagi, Tuhan jawab. 1, 2, 3. Oh, bukan karena keyboardnya bagus. Oh, bukan karena drumnya elektrik. Oh, bukan karena sound systemnya bagus. Tetapi ada orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa menjangkau orang. Bapak Ibu, kemarin saya diskusi juga dengan Mama Frida gitu ya. Mengizinkan orang Magetan tidak gampang. Ini pedesaan, ya kan? Kalau di Solo itu kita bikin gereja rumah itu gampang, Bapak Ibu. Jadi misalkan saya kenal dengan tetangga saya datang ke tempat dia, lalu kita yuk, hari apa ya, Sabtu kamu ada di rumah nggak? Ada. Kita yuk bersekutu ya, nyanyi keplok-keplok, habis itu bikin apa kue, kita makan bersama-sama. Mau nggak? Ayo, boleh. Jadi hari itu juga, hari Sabtu. Karena sudah kumpul hari Sabtu, jalan 1 minggu, jalan 2 minggu. Kita bilang, kamu ada yang Kristen nggak? Ajakin dong. Lalu bisa nambah. Dan ini sudah terjadi di beberapa tempat di Solo. Nah, Magetan ini beda konteks. Mungkin dengan pendekatan seperti ini bisa ribut antar tetangga. Ini kita pergumulkan. Nah, sehingga tidak salah Tuhan menempatkan Anda calon pemimpin di Magetan, di GBI Mawar. Seperti itu Mas Kristian. Tuhan tempatkan dia di sini. Dengan kesetiaannya, dengan kerajinannya. Siapa yang tahu kalau dia nanti akan jadi pendeta besar? Tidak ada yang tahu loh. Nggak ada yang tahu. Saya tidak tahu. Tetapi 10 tahun lagi siapa yang tahu? Tiba-tiba buka gereja itu berapa ratus meter dari sini. Aduh, kalau dekat kalau bukanya agak jauh sedikit. Nah, siapa yang tahu Bapak Ibu? Ternyata dia diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, merintis gereja, atau meneruskan di tempat ini membawa banyak jiwa, itu juga bisa. Wah, anak-anak muda loh. Jadi pemuda itu harus semangat. Nah, waktu saya puasa, saya itu kan punya hobi itu jogging, olahraga. Jadi saya tiap 2 hari saya pagi jogging 30 menit gitu kan, jalan, lari. Nah, sebenarnya pengen sepedaan gitu, tapi nggak punya sepeda. Sepeda mahal. Kampung dulu gitu kan, sepedaan. Saya jogging. Nah, waktu saya puasa saya putuskan saya tidak jogging selama 21 hari. Itu 5 hari pertama badan pegel semua. Mas Kristen olahragawan. Fitness ya, kalau itu nge-gym. Nah, kalau tidak nge-gym selama beberapa hari, biasanya nge-gym pegel nggak? Badannya enak nggak? Nggak ringan. Karena biasa olahraga. 5 hari badan saya pegel dulu gitu kan. Cuman berdiri di rumah saya belajar, saya menyanyi berdoa. Pegel nggak enak. 2 minggu makin nggak enak badan. Lunas 21 hari badan saya udah kayak orang rentan. Karena biasa olahraga. Maka tadi ngedrum ini enak, berkeringat. Senang saya, senang gitu kan.
Nah, Bapak Saudara, ya ini olahraga. Jadi pada waktu puasa bukan hanya kita nggak makan daging, tetapi apa? Kita membuat hal-hal yang kita sukai. Kalau biasanya olahraga, tidak olahraga pada saat puasa. Kalau biasanya minum es teh 3 kali, sekarang es tehnya nggak pakai gula. Itu juga nggak gampang. Ayo yang sekarang minum es teh atau minum teh hangat, itu jangan pakai gula. Atau yang biasa makan bergizi, jangan beli yang mahal, beli sayuran aja sedikit. Ya kan? Itu puasa berdoa. Nah dari situ otot kita terbentuk, otot rohani. Bapak Ibu kalau memperhatikan saya berkhotbah hari ini dengan bulan-bulan lain agak beda kan? Beda ya. Hari ini saya berapi-api berteriak nggak punya malu gitu. Kenapa? Karena saya berpuasa, karena saya berdoa, karena saya menangis. Ini bukan sesuatu yang dibanggakan, ini hal yang biasa. Tetapi otot itu terbentuk karena saya terbiasa, Bapak Ibu. Nanti bulan Februari rencana kami ada ke Kalbar untuk memuridkan orang-orang. Lalu ada lagi Januari pertengahan itu Medan meminta kami untuk melayani di sana. Ada 9 pos PI, satu pos PI jumlahnya 70 sampai 100 jiwa. Ada 9-9-nya tidak ada agama. Jadi mereka ngapain? Udah gak ada hijau. Medan, pelosok-pelosok. Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan persiapkan saya kalau kau mau. Saya tahu saya nggak bisa. Saya bangun pagi aja jam beker harus bunyi dulu, ya kan? HP baru saya bangun. Saya tahu saya nggak bisa, tetapi saya belajar. Puasa dulu ya, coba. Bergumul dulu, coba nggak minum gula, coba jangan makan daging. Berusaha, seminggu bisa, 2 minggu bisa, 21 hari. Itu puasa Daniel, belajar. Sehingga kita punya otot rohani itu kuat. Bapak Ibu saya yakin kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini seperti itu, gereja ini bisa bersinar. Saya mau bertanya, ngambil jemaat orang boleh nggak? Wah, ini pertanyaan serius. Ini pertanyaan ini kontroversial. Boleh nggak? Jemaat orang itu ketarik ke gereja? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak tante? Ya kita bawa orang ke sini, ayo datang ke tempat kami. Ya, gereja kami hamba Tuhan yang berapi-api, firman-Nya bagus. Betah di sini, ya kan? Ikut pokoknya betah serius, boleh nggak? Boleh. Brian boleh. Dia calon begitu juga. Boleh nggak Brian? Mas Christian? Boleh. Nah, kontroversi ya. Kalau bilang boleh, ini orang ini ya rakus ini. Oh, ini mau makan domba orang. Ini pendetanya kurang ajar. Oh, itu tuh banyak gitu. Yesus mengambil domba-domba orang. Dombaku mengenal suaraku. Bapak Ibu Saudara, kalau di sini pendeta Weli berteriak, datanglah kemari, ayo kita beribadah. Lalu orang di lapangan itu, ada yang ngajak gua beribadah. Ayo datang hari Minggu, kita beribadah yang sekian, percaya pada Yesus. Lalu orang itu datang. Berarti dia domba siapa? Domba pendeta ini, ya kan? Lalu mengajak berjalan, ayo kita bergabung di gereja ini, yang ikut ibadah, yang ikut Natalan. Nanti Natalan itu berpotensi ngambil jemaatnya. Berpotensi loh. Natal itu berpotensi ngambil orang yang di luar. Orang yang belum percaya ini berpotensi jadi orang Kristen di momen Natal. Maka di momen Natal hati-hati sekali Bapak Ibu. Karena urusan apapun setan masuk, itu pasti. Ya kan? Di musik bisa ribut. Ya kan? Tim konsumsi bisa kelaik. Benar nggak? Hari Desember, bulan Desember, ya, tim drama bisa kacau loh. Pemuda itu bisa itu gontok-gontokan. Desember, Yesus datang ke dunia, pengikutnya ngapain? Kelahi, percikan. Kok bisa?
Kenapa? Karena ada iblis. Jadi hal apapun semua jadi api, hal apapun jadi ribut. Waduh, jangan seperti itu, saudara-saudara. Jangan. Kita menghindari keributan, apapun damai gitu kan. Tapi kalau orang berjalan ikan-ikan itu datang kemari, kita puji Tuhan. It's okay gitu. Kita punya mental harus berani banget. Sejauh itu tidak melanggar hukum gitu kan. Nah kalau kita datang ke masjid lalu saya berteriak di tengah-tengah jemaah, ayo percaya Yesus, saya takut. Bisa masuk bui saya, ya kan? Tapi kalau kita mengajak teman kita, ayo kita datanglah ke gereja gitu kan. Ayo datang Natal itu nggak dosa loh, itu boleh. Dan Tuhan pakai itu kadang-kadang untuk jemaat ini nanti nambah. Jadi Bapak Ibu Saudara Natalan nanti bawalah orang sebanyak mungkin yang bisa kita bawa. Itu salah. Boleh nggak ngambil ikannya orang? Enggak, Bo. Ambil ikan orang boleh nggak? Gembanya orang di gereja diambil boleh nggak? Ini kan saya coba di GBI ya, nggak boleh di tempat lain kan? Boleh nggak kita ambil? Bo? Boleh. Yesus mengambil murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Itu tadi loh kita baca. Petrus, Andreas bergereja di gereja Pak Yohanes. Lalu Yesus datang. Pendeta siapa itu? Pendeta Yesus. Gua ikut ya. Silakan. Yohanes Pembaptis. Orang yang penuh dengan Roh Kudus gak akan sakit hati kalau ada orang itu ikut ke gereja lain. Saudara, saya tidak tahu kalimat ini. Saya belum mengalami. Gembala mungkin sudah mengalami, ya kan? Gembanya pergi itu bagaimana sakit, apalagi pergi menjelekkan itu sakit. Tetapi Bapak Saudara, kita boleh bawa orang lain itu datang. Yesus menarik 2 orang, Petrus, Andreas, mungkin lebih murid-murid dia datang ikut ke gereja Yesus, pengikut Yesus. Boleh nggak? Boleh. Itu boleh, Bapak. Tetapi kita bertanggung jawab memberi makan mereka dengan baik, memperlakukan mereka, jangan memeras domba, menyayangi mereka, mendoakan, betul-betul menjadi gembala. Itu tidak apa-apa. Nah, saudara, ini apa ya, bisa dijadikan bahan diskusi, tapi ini di rumah nanti lagi ngobrol. Ya, Bapak Ibu Saudara, nah kita buka nih 1 Korintus 9 ayat 25 yang terakhir ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Ini bagian yang terakhir, 1-2 menit terakhir khotbah saya. Nah ini 1 Korintus 9. Kita buka ayat 25 sampai 27. Ada di slide? Ya, 1 Korintus 9 ayat 25 27 saya bacakan ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi, nah ini puasanya si Paulus ya, puasanya dia ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah Bapak Ibu Saudara, menguasai tubuh, itulah puasa. Makannya biasanya banyak, kurangi. Biasanya makan daging, kurangi. Ya kan? Saya puasa waktu itu biasa mendengarkan lagu-lagu kontemporer, lagu-lagu dunia. Saya stop. Saya tidak dengarkan satu lagu pun. Lagu-lagu cinta, lagu-lagu patah hati, saya stop. Ya kan, lagu-lagu Dedi Canang, lagu-lagu Nela Karisma, lagu-lagu sebutin satu-satu itu. Lagu-lagu, saya stop. Saya tidak mau dengarkan. Saya hanya dengarkan lagu pujian. Hanya itu yang masuk ke telinga saya. Tetapi tetangga ini nakal, putar lagu kenceng-kenceng. Oh lagunya Dedi Canang, saya tutup pakai TWS. Kenapa saya nggak mau terganggu? Tidak ada lagunya masuk ke dalam jiwa saya tutup. Belajar berdoa. Nah itu bisa Bapak Ibu. Kesenangan kita, ayo kita putus. Kalau biasanya minum teh 4 kali, ya kuranginlah 2 kali.
Biasa pakai gula, ini nggak pakai. Ya kan? Biasa makan sayur nasi, sayurnya kurang. Atau tanpa nasi. Ini puasa. Lalu berdoa, minta Tuhan, pergumulanku ini bagaimana? Tolong Tuhan nyatakan maksudmu kepada. Pasti Tuhan jawab. Bapak kita tuh baik kok. Ya Bapak Ibu ya, baik. Timothy aja itu cuma jauh-jauh saya, Pak, beli mainan. Itu tuh saya pengen beliin loh. Cuman masalahnya dompetnya. Itu baru jauh jalan, Pak, mainan dong. Saya pengen beli. Apalagi dia, Pak, aku udah sebulan gak beli mainan. Aduh, saya semakin kasih. Ya oke lah. Kita cari selepetan mana gitu, carikan di mainan. Bapak kita lebih baik dari saya. Pada waktu kita minta, Tuhan gerejamu pertumbuhkan jemaatnya, kerohaniannya, minta, pasti Tuhan akan jawab. Tuhan hidupku ke depan bagaimana? Siapa yang akan berkomitmen denganku? Tuhan minta, Tuhan pasti jawab. Tuhan keluargaku bagaimana? Anak-anakku ini loh Tuhan di luar itu, minta. Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan jemaat ada yang pindah agama anak dan sebagainya. Berdoa Bapak Ibu supaya orang ini tarik balik. Bukan kita yang tarik, tapi Tuhan. Tuhan itu loh yang menarik, memindahkan dia kembali. Bukan hanya anak, tapi juga suami dan seterusnya. Bapak Saudara, penutup, bermimpilah setinggi langit. Ini untuk pemuda-pemudi di bawah 30, di bawah 40 tahun lah, Mas Christian udah bener. Saya mau masuk 40, ini 8. Tapi saya merasa saya masih muda waktu itu kan. Jadi bermimpilah setinggi langit supaya kalau gagal sampai langit, kita sudah sampai bintang-bintang. Nah itu videonya ada, tolong dipersiapkan itu. Videonya Mary Riana. Nah di sini kita tutup ya. Ini terakhir kali 2 video singkat ingin kita nonton. Videonya Mary Riana dan nah ini ya. Bukan. Sampai jumpa. Terdapat nggak? Nggak ada. Oh videonya Soekarno. Nggak ada juga. Oh ini nanti dikirim ke lagi. Nggak ada betul. Nah jadi, Soekarno pernah berkata bermimpilah setinggi langit. Ini yang ngomong bukan tukang bakso, walaupun tukang bakso pun bernilai. Yang ngomong bukan tukang kerupuk ini. Presiden Indonesia yang siap mati. Ya. Kalau gelandangan di jalan bilang kepada kita bermimpilah setinggi langit, kita tanya lah, kamu sendiri tiarap di situ. Gitu. Tapi ini yang ngomong Soekarno, presiden pertama yang siap mati, bermimpilah setinggi langit. Artinya apa? Yang kira-kira kamu nggak bisa capai, setinggi-tingginya, supaya kalau nggak sampai, kalau gagal, kamu sudah di antara bintang-bintang. Hari ini Brian bermimpilah setinggi langit. Ya, bukan hanya tahu bahasa Inggris, nanti tahu teologi, tahu hal yang lain, dia lebih besar. Semua di sini Bapak Ibu, bermimpilah, apapun itu bermimpilah setinggi langit, supaya Tuhan boleh menjawab setiap mimpi kita. Nah, silakan pemusik boleh naik. Kita nyanyikan lagu yang tadi lagi. Jadi, kita bermimpi minta Tuhan menggenapi visinya di dalam hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Berkata
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan buat firman. Tuhan, Engkau mengajar kami kembali Tuhan, untuk kami dapat memahami visi misi kami ketika Engkau panggil kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan Kau nyatakan itu semua dalam kehidupan kami setiap anak-anak, supaya kami dapat mengerti, memahami arti panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak egois dalam menerima anugerah-Mu Tuhan, tapi kami mau menyampaikan kasih kebesaran, kasih anugerah-Mu itu kepada semua orang, sehingga kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan, semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang akan menerima Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai. Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan, Kau berkati semuanya, supaya itu semua nyata kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini senantiasa akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan terima kasih untuk hamba-Nya yang menyampaikan firman. Biarlah Tuhan pakai kehidupannya lebih hari lebih hebat. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Untuk pertama Ibu Ani dan yang kedua Ibu Pani. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ialah persembahan yang saudara berikan, Tuhan akan senantiasa ganti yang berlipat kali ganda. Amin. Haleluya. Kita akan melihat pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk hari Rabu setengah 7 Komsel 1 di gereja di pujian Ibu Frida. Kamis jam 6 Komsel 2 di rumah Ibu Mitro, pujian Ibu Edan. Untuk Minggu jam 8 ibadah raya, leader Ibu Ana, singer Chelsea dan Nina. Musik drum Bapak Wito, bass Christian, gitarian, keyboard Brian. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari kita angkat tangan kita. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Kau telah memberkati kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkatinya lebih lagi. Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaan.
pekerjaannya Tuhan, yang sekolah Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Engkau pakai setiap kami anak-anak-Mu untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Kau akan pakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat pagi hari ini tidak ada di tengah-tengah kami. Tuhan, di mana saja mereka berada, mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Nyatakan Tuhan kemenangan di dalam kehidupannya, untuk mereka dapat datang kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat Natal yang akan datang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Persiapan-persiapan yang telah kami lakukan, Tuhan Kau memberkati, supaya kuasa-Mu Tuhan ternyata, mujizat-Mu, anugerah-Mu Kau limpahkan di dalam perayaan Natal itu, sehingga setiap mereka yang datang Tuhan, mereka dapat merasakan Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah janji iman, mari Tuhan Engkau memberkati, supaya iman mereka Tuhan dapat dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu tetap selalu menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan angkat tangan saudara bersama-sama. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.